siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya SOS Family siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali siang hari ini saya dengan Eva Sujiati Kurnia, ahli gizi Rumah Sakit Onkologi Surabaya, yang juga akan memandu acara anti panik kanker tiroid di siang hari ini. Oke. Luar biasa sekali ya cara kita siang hari ini, dan dalam rangka memperingati International Thyroid Cancer Awareness Month yang dilakukan pada bulan September 2023, Rumah Sakit Onkologi Surabaya bekerja sama dengan komunitas Vita Tosca dan juga Inspiration untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait kanker tiroid ya. Oke, RSS Family, sudah pada tahu belum sih kanker tiroid itu apa? Bagaimana bisa terjadi? Nah, pada siang hari ini kita akan kupas tuntas terkait kanker tiroid. Jadi pastikan untuk terus berada di live Instagram Rumah Sakit Onkologi Surabaya, karena spesialnya lagi di siang hari ini kita ada pembicara yang luar biasa. Kita akan bersama dengan Dr. Dwi Hari Susilo ya. Beliau adalah seorang dokter bedah spesialis onkologi Rumah Sakit Onkologi Surabaya, subspesialis kepala dan leher. Dan yang lebih spesial lagi, istimewanya di siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu adalah Kakak Thalita Latif ya. Pasti sudah pada kenal semuanya dong. Beliau ini adalah seorang artis dan public figure ya. Dan beliau juga seorang survivor kanker tiroid. Nah, kita sapa dulu ya Dr. Dwi Hari. Selamat siang. Oke, sebentar kita tunggu dulu ya untuk Dr. Dwi Hari dan Kakak Thalita Latif untuk gabung di live Instagram siang hari ini. Oke, Dr. Dwi Hari sudah gabung bersama kita. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, Dokter. Nah, ini sudah banyak yang join ya, Dokter. Kita mulai saja ya, Dokter Dwi Hari. Gimana kabarnya, Dokter, siang hari ini? Alhamdulillah. Halo. Baik. Halo Kakak Thalita, selamat siang. Selamat Ada Kakak Thalita juga yang sudah join. Hmm. Masya Allah cantik sekali ya Kakak Thalita siang hari ini. Terima kasih. Oke. Sama-sama cantik. Halo, dokter. Halo, ya. Halo semuanya. Karena sudah cukup banyak yang join, jadi kita langsung mulai aja ya Dok dan Kakak Thalita. Boleh. Oke, di siang hari ini kita kan sedang memperingati kanker tiroid ya, bulan kanker tiroid. Nah pastinya di sini akan ada banyak yang mulai curious, mulai penasaran nih kanker tiroid itu seperti apa sih? Seberapa banyak sih sebenarnya di Indonesia ini yang mengidap kanker tiroid? Nah kayak gitu ya. Dokter Dwi Hari mungkin bisa diberikan gambaran sedikit Dok, kanker tiroid itu seperti apa sih Dok? Gimana sih kok bisa gitu loh ada kanker tiroid gitu Dokter? Ya, harus ada tiroid dulu kan gitu ya. Tiroid itu kan organ yang akrab dengan kita sebenarnya, yang letaknya di leher bagian depan, yang pada saat nelan itu biasanya naik turun, itu yang khas. Tapi bukan jakun. Kalau jakun di atasnya. Jadi tiroid itu posisinya di bawahnya jakun. Jadi kalau Baik. bisa kelainan yang timbul di tiroid banyak macam. Salah satunya kanker tiroid yang akhir-akhir ini cukup banyak. Oke, Dokter perkenalkan Kakak Thalita Latif ini, beliau selain artis public figure ya, siapa yang nggak kenal ya, oke. Ternyata Kakak Thalita Latif ini juga seorang survivor kanker tiroid, betul ya Kakak ya? Betul. Jadi kita lagi kepo nih Kakak, kira-kira awal mulanya dulu bisa tahu gitu ada gejala apa sih Kak kalau boleh tahu? Awal mulanya itu aku ada benjolan di leher. Ada benjolan di leher, tapi sebenarnya karena dia tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali, jadi sebenarnya mungkin ada waktu kurang lebih sekitar 1 tahun lah benjolan itu ada di area leher aku. Tapi karena aku sibuk kerja, syuting dan lain-lain gitu, jadi nggak terlalu jadi concern gitu karena nggak ada sakitnya. Nggak kan biasanya kita kalau ada benjolan apa kita ngerasa ada nyeri, ada sakit, ini tuh enggak. Gitu. Jadi aku nggak terlalu concern. Salah sih sebenarnya. Itulah kesalahan aku pada saat itu gitu. Tapi ya udah gitu kan. It is what it is gitu. Jadi kayak ya udah aku jalanin sampai akhirnya kok aku lagi syuting. Biasa kan namanya perempuan kita di ruangan make up, kita dandan, prepare mau live gitu di studio gitu kan.
Terus aku ngeliat kok, ya persis aja kayak gini nih, kayak misalnya kita lagi live ini dengan kaca, kita lihat tiba-tiba kok di area leher ini ada jendolan yang mau aku bicara, mau aku makan atau apa, dia tuh kelihatan banget gitu loh, makin nyata gitu. Nah itu aku udah mulai kayak ada yang nggak beres, maksudnya aku udah langsung di otakku, ini ada yang nggak beres nih. Jadi aku waktu itu lagi liburan, aku bilang ke ibu, aku lagi liburan keluarga nih, kebetulan aku lihat, maksudnya ajak ibuku ke kamar mandi gitu, terus aku kasih lihat di kaca, Mam, ini kayaknya there is something wrong deh dengan aku, karena kok ini ada benjolan kok nggak biasa gitu. Terus kalau dipegang tuh kayak bola gitu, kalau dipegang tangan rasanya tuh kayak bola, jadi kayak bola yang jalan-jalan gitu. Jadi aku kayak ini apa ini sesuatu gitu, kok aneh banget, kan perempuan nggak ada jakun gitu, kok ada seperti kelereng yang lebih besar dari kelereng sedikit, tapi kerasa sekali gitu kalau dipegang tuh sangat kerasa gitu. Dan kalau kita telan ludah ya dia kayak ada pergerakan gitu. Jadi aku langsung bilang ke ibuku, terus ibuku bilang kayak ini sesuatu, langsung panik dia, kayak kita pulang ke Jakarta, kita langsung ke rumah sakit gitu. Oke. Pulanglah ke Jakarta, mulailah si pengecekan satu persatu dari rumah sakit, dan ternyata ketika cek pertama kali aku langsung nggak boleh pulang dari rumah sakit karena ternyata itu sesuatu. Baik. Jadi tahu itu memang sudah posisi ada benjolan gitu ya Kak ya? Iya, taunya maksudnya begitu udah concern ke rumah sakit tuh memang dengan posisi memang di leher saya nih, kalau sekarang rata, tadinya ada kayak sedikit, nggak sedikit sih, kelihatan nyata kalau dengan mata gitu, di sebelah langsung kelihatan di sini ada jendolan. Jadi kalau dirasakan pakai jari 2 atau 3 jari diginiin, itu sangat terasa ada benjolan yang naik turun gitu. Oke, baik. Nah dokter, kan kalau kita dengar ceritanya dari kakak Talita ini ya dok ya, berarti kan sampai ada benjolan seperti itu tidak terasa ya dokter ya? Apakah memang kanker tiroid ini tidak ada gejala, tidak ada rasa, atau sebenarnya ada nih hal-hal kecil yang bisa mulai kita notice dari lebih awal gitu dokter? Ya, memang sebagian besar itu nggak datang itu karena nggak merasa itu masalahnya itu. Iya. Karena kan kalau orang misalkan ada lehernya tiap hari dilihat, itu perkembangan yang pelan-pelan tapi pasti membesar, itu kan nggak kelihatan, tidak dirasakan. Beberapa orang memang datang itu setelah dikasih tahu temennya gitu. Ya kalau misalkan dan anehnya kan tiap hari itu kan orang kan ngaca ya, jadi bersihkan wajah, bersihkan leher itu pasti dibersihkan. Itu kalau ada itu, wah ini enggak apa-apa gitu yang sering itu. Jadi kayak bahasa anak muda itu ntar besok ayah ntar aja. Oke, baik. Oke, gitu. Berarti memang mayoritas tidak sakit gitu ya dokter ya? Nggak sakit memang. Yang itu justru bikin orang nggak mau datang itu. Nggak mau periksa. Baik dokter. Nah, tapi dok saya mau tanya deh, ada nggak? Saya boleh tanya kan? Iya, gimana Kak? Iya, oke Kak. Kan kebetulan kalau saya case-nya, begitu saya periksa kan dulu saya nggak sakit gitu ya, tapi maksudnya tidak merasakan sakit gitu. Ya, ketika tahu jadi sakit gitu, tapi pas sebelumnya kan saya nggak. Dokter pernah nggak menemukan pasien yang emang dia sudah berkeluh memang sakit gitu, benjolannya tuh sakit gitu. Jadi mungkin buat buat yang nonton live kita, jadi mungkin bisa sedikit lebih aware, misalnya ada yang ngalamin kayak saya nggak sakit tapi ternyata sudah ada benjolan, tapi atau mungkin di luaran sana juga banyak yang saya sakit kok gitu. Ada nggak dokter nemuin kasus yang datang ke dokter tiba-tiba mengeluh bahwa sakit deh dok leher saya gitu, ada nggak dok? Kalau yang sakit itu ada beberapa kelainan tiroid yang lain, tapi CA juga bisa. Misalkan tiroiditis, itu kan ada radang. Baik itu karena autoimun atau infeksi, itu biasanya ada rasa sakitnya. Atau misalkan orang dengan kanker tiroid itu juga, misalkan di tiroid cancer itu kan dalamnya pembuluh darahnya banyak. Mungkin kebentur jadi membengkak, pembesaran yang cepat ini yang bisa menimbulkan rasa sakit. Oke, baik. Jadi banyak case ya dokter ya. Nah dokter, kalau kita bicara pada pasien yang tidak ada keluhan dokter, ada nggak sih dok cara deteksi dini? Misal nih saya nggak ngerasa apa-apa, tapi kalau saya pengen tahu kondisi tiroid saya harus periksa sesuatu gitu dok. Ada nggak dok? Harus periksa apa gitu dok? Yang dimulai dari diri sendiri. Kalau kita tahu kita toska itu tagarnya kan check your neck gitu ya. Jadi diperiksa sendiri yang pertama tiap hari itu bisa periksa leher ya dok ya, berarti periksa leher.
dengan tengadah gitu, sehingga lehernya itu bagiannya akan lebih menonjol ke depan, kemudian dilihat di kaca, kadang ada sesuatu yang beda enggak, yang ikut bergerak pada saat menelan. Kalau ada kita konfirmasi dengan dipegang aja, dipegang sendiri gini, terasa seperti yang dirasakan Iya Mbak benar. Putri kan, dipegang itu Pakai 3 kemudian naik, jari kalau diginiin ya, berasa ada Oke. naik turun gitu ya, Dok. Ada benjolan gitu ya dokter ya. Tapi kalau kayak pemeriksaan lab gitu dok, atau ada pemeriksaan lain gitu tidak dokter? Selain kita juga deteksi dengan periksa leher gitu dokter. Ya kalau misalnya kita nemukan sesuatu itu bisa datang ke yang lebih ahlinya tadi, sudah betul ke rumah sakit atau ke dokter atau ke bidan bahkan di desa itu ya, itu untuk memastikan ini ada kelainan enggak. Kemudian kalau ada kelainan nanti biasanya dokter akan memilih pemeriksaan yang paling sederhana yang tidak menyakitkan, itu ultrasound atau dengan USG. Dari situ akan Dengan USG kelihatan leher ya, benjolannya. dokter. Betul. Oke, Dengan USG baik. leher dulu yang pertama. Oke, baik. Berarti Saya untuk mau nanya gimana dong, Kak? boleh kan? Gimana Kak? Boleh Kak, gimana? Ini sinyalnya oke nggak? Agak putus-putus Kak. Putus-putus. Aku nggak bisa dengar Ini ya. sudah ini. Oh, sudah Jelas. sudah kedengaran. Kamu bagus nggak ya? Halo. Iya, bagus kan? Halo? Ya? Halo, iya Pak. Iya. Sudah masuk suaranya. Oke. Iya. Oke, tadi aku mau nanya, kalau misalnya kayak sudah seperti saya, survival karsinoma papiler, kebetulan saya jenisnya karsinoma papiler, kemarin early stage, jadi yang diangkat sebelah kanan aja, setengah, ya, alhamdulillahnya tidak menyebar pada saat itu, amit-amit jangan sampai pergi jauh-jauh. Tapi sejauh ini dari 2020 saya survive, dokter. Saya pengen tanya mungkin buat teman-teman di luar sana yang menjadi thyroid fighter atau thyroid cancer survivor, kita nih kalau yang sudah survive seperti ini, dalam arti ini baru 3 tahun nih dokter nih, 2020, 2021, 2022, 2023, jalan 4 tahun. Selain kita tuh harus ngapain aja sih dok sebenarnya untuk menjaga supaya tidak membangunkan si sel-sel bandel itu di area yang kita udah pernah ditindak gitu kan. Mungkin saya atau beberapa teman-teman yang survive gitu, mungkin kita tahu harus dan tidaknya, tapi mungkin di sini ada teman-teman yang sedang menonton yang butuh penjelasan dari dokter, apa sih gitu yang harus kita lakukan untuk menjaga ini tidak kembali lagi, atau untuk menjaga supaya mungkin nilai TSH kita atau TS3, TS4 kita semua ada di dalam range yang baik gitu. Ya, range yang normal gitu. Bagaimana sih dok gitu. Terus orang tuh suka bingung gitu, kayak orang selalu bilang aku, kata Lita ya gampang gemuk, gampang kurus, ntar gemuk, ntar kurus, tapi mereka tuh nggak tahu kalau what I struggle for gitu. Jadi mereka tuh nggak tahu aku ini adalah pasien survive thyroid cancer yang dimana sekarang akhirnya aku jadi kena hipotiroid gitu. Jadi kayaknya susah banget kan kita harus menjelaskan, apalagi saya seorang public figure di mana saya harus terlihat selalu baik di depan semua orang, tapi semua orang itu kan nggak tahu saya struggle seperti apa gitu. Dan orang nggak tahu nih, aduh hipotiroid itu efeknya apa gitu. Sementara itu pertanyaan orang kan, hypertiroid, hipotiroid, cancer tiroid nanti setelahnya bakal jadi apa, bakal kenapa gitu. Dokter boleh nggak sih kasih pengetahuan secara umum buat teman-teman kita yang mungkin lagi ikutan live di sini supaya mereka juga teredukasi gitu. Ya, jadi paradigmanya kan kalau kanker tiroid itu ada yang risiko rendah, ada risiko tinggi. Kalau risiko rendah itu benjolannya masih kecil, masih muda, belum ada penyebaran, belum keluar dari tiroid, itu masuk risiko rendah dan itu boleh diangkat satu sisi dengan meninggalkan jaringan tiroid sebelahnya yang masih sehat. Yang kemudian kalau yang high risk harus diangkat semua, itu sebagian besar seperti itu. Tapi yang penting di sini adalah yang pertama dijaga seperti tadi sudah dikatakan bahwa hormonnya harus normal atau sedikit lebih tinggi bahkan sebenarnya. Nah, paling tidak kalau misalkan yang low risk ini harus normal. Normal itu dipantau. Habis operasi biasanya untuk lihat tiroid sebelahnya itu berfungsi baik kan sekitar 3 bulan dicek hormonnya. Pada prinsipnya kalau hormonnya kurang atau hipotiroid itu harus ditambah hormonnya.
Cuma dosisnya memang titrasi, tiap orang berbeda. Jadi itu yang perlu waktu, biasanya penyesuaian dosisnya ini yang kadang-kadang tidak menyenangkan karena belum nemu dosis yang pas, baik yang diangkat semua maupun yang tidak. Kemudian dipantau. Nanti setelah mencapai stabil, 1 tahun sekali paling tidak minimal harus dicek labnya di SAS Jadi sama setelahnya tuh SF4-nya. setelah tahun pertama kita tuh 1 tahun sekali cukup ya dok ya? Ya, pokoknya sudah Untuk stabil cek ya. dan kalau yang harus minum hormon terus, yang penting Ya. ini disiplinnya itu, rutinnya minum itu yang penting. Kalau sudah itu dipastikan dan kadar targetnya tercapai, ya setahun sekali cukup. Memang awal-awal agak sering, tahun pertama itu biasa sering. Iya. Tahun-tahun berikutnya bisa lebih jarang. Iya, bisa Tapi Kemudian, tidak lebih semua santai lah ya. Tapi tidak semua pasien kanker tiroid ya dok harus minum obat seumur hidup gitu ya dok? Atau gimana dok? Nah, kalau yang diambilnya satu sisi itu dari statistik dari penelitian kita itu sekitar 85% masih cukup kompensasinya, dari sebelahnya itu akan mengkompensasi. Pada Baik, awal-awal mungkin hipotiroid yang tadi dikatakan Tarita, kalau hipotiroid gampang gemuk, kemudian nanti disesuaikan lagi di hormonnya disesuaikan lagi, nanti kurus lagi, bahkan kadang-kadang mungkin agak main-main dinaikkan sedikit gitu, kalau pengen kurus cepat Iya. gitu. Habis itu Iya diturunkan lagi benar-benar. gitu. Emang. Iya. Jadi yang aku bilang tadi mudah gemuk tapi bisa juga mudah kurus gitu. Jadi kan banyak orang-orang yang nggak paham mengenai unstable hormon dok gitu. Jadi mereka tuh nggak mengerti bahwa salah satu efeknya tuh kita bisa mendapatkan hormon yang tidak stabil gitu. Bukan berarti kita nggak sehat gitu, sehat. Tapi kan namanya yang sistem yang ada di dalam tubuh kan nggak terlihat sama mata ya. Jadi kan kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak periksa ke dokter, ke lab gitu kan. Makanya mungkin kalau dari saya buat teman-teman yang sedang menonton ini gitu, kalau sudah mencurigai diri, kalau aku mungkin gini dokter, benar nggak sih kalau saran saya dari saya nih dokter, mungkin lebih baik kita banyak-banyak tindakan preventif gitu daripada udah ketahuan dan terlambat penanganan gitu. Jadi lebih baik kayak kalau memang sudah curiga langsung periksa. Kalau memang udah kelihatan bentuknya mungkin langsung yang kayak dokter bilang ke radiologi, USG leher gitu. Terus kalau yang sudah seperti saya yang sudah menjadi survivor cancer mungkin lebih rutin lagi cek labnya gitu. Saya aja bisa bicara kayak gini dalam arti waktu di tahun pertama saya sangat concern tiap 3 bulan, 6 bulan itu benar-benar saya nggak mau. Ini di tahun ini aja saya agak lebih napas gitu ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya sih saya benar-benar takut sekali gitu. Takutnya dalam arti saya nggak mau lagi sel-sel kanker di tubuh saya tuh bangun lagi gitu. Saya nggak mau, saya kan kayak menanamkan positive mindset aja di diri saya bahwa I'm a single mom dan aku harus masih bekerja untuk anakku gitu. Jadi kayak masih banyak PR nih di dunia gitu. Aku masih banyak hal-hal positif yang masih aku bisa lakukan. Jadi aku nggak mau terpuruk gitu dokter karena kayaknya orang kalau udah mendengerin kanker kan kayaknya udah takut gitu. Padahal kan banyak cara gitu loh gitu. Banyak cara yang masih bisa kita lakukan untuk menjadi tindakan preventif kita kalau kita mengalami hal tersebut gitu. Iya dokter. Jadi prinsipnya sih apa ada hal yang bisa nih dok kita lakukan untuk mencegah kanker tiroid ini sendiri. Jadi mungkin apakah mulai dari gaya hidup atau gaya makan atau apa gitu dok yang bisa meminimalkan lah dokter kira-kira. Di luar mungkin faktor genetik ya dok ya, genetik atau faktor lainnya yang mungkin kita kurang paham. Tapi ada nggak dok kira-kira yang bisa kita upayakan gitu dokter? Jadi penyebabnya kanker tiroid itu kan banyak macam-macam ya. Jadi yang paling kuat itu biasanya radiasi alam nuklir ya. Cuma kita kan nggak tahu kita hidup di mana, di bawah kita itu ada uranium atau enggak kan nggak tahu. Kita pergi kemana juga sudah dikontrol. Paling enggak yang kita bisa kontrol itu yang kita manage. Misalkan gaya hidup yang sehat, cukup istirahat. Karena apa? Karena sel-sel kanker di badan itu sebelum jadi kanker itu ada kemampuan badan untuk memperbaiki kalau itu terjadi kesalahan gennya, mutasi itu ya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, bisa memperbaiki sel yang mulai tidak normal. Tapi kalau tidak bagus, nanti sel-sel ini keburu jadi tidak normal dan berkembang tidak terkontrol. Itu dengan pola hidup yang sehat. Kemudian tadi itu concernnya di TSH. Jadi salah satu penyebab kanker tiroid itu juga kurang konsumsi yodium. Kalau orang kurang konsumsi yodium, padahal ini diperlukan badan untuk produksi hormon kan ya. Kurang yodium, nanti TSH-nya akan naik. Nah, TSH ini sebenarnya yang memicu timbulnya kanker. Ini bermanfaat untuk preventif maupun untuk
mengukur Oke. berapa banyak hormon yang diminum untuk pengobatan. Jadi Hmm. Jadi penting. walaupun misal kita nggak ada gejala, nggak rasa apa-apa, boleh nggak dok periksa TSH gitu dok? Tiba-tiba kita ke lab gitu, kita periksa TSH secara mandiri gitu, boleh nggak sih dok? Mm-mm. Ya boleh aja, nggak ada yang larang. Oh, Nggak ada yang larang. kalau Oke. kalau Cuman periksa TSH, TS3 itu nggak perlu ada pengantar dari dokter ya? Jadi bisa langsung di lab mana aja gitu datang dan mau periksa bisa ya dok? kalau kalau misalkan ada indikasi untuk medisnya memang dari dokter, tapi ada namanya untuk medical check up itu kan tidak selalu dokter yang Oh, menyatakan medical gitu. check up, general Baik, check oke. up yang kayak gitu ya. Ya, Yang kemudian umum satu Oke, lagi jadi mungkin sih bisa aja ya dok? bisa ya. bisa, oke. Dan satu Oke dokter. yang penting juga selain monitor hormonnya tadi itu, kalau monitor itu saya lihat beberapa orang khususnya yang educated itu kan bisa merasakan di badannya, itu bisa ngukur. Oh saya saat ini butuh hormonnya kok agak turun, rasanya perlu lebih banyak. Pas aktivitas dia harus naikkan hormonnya, itu punya ritme sendiri. Mm-mm. Dan itu Oke, baik. sangat membantu untuk supaya tidak terlalu sering cek lab. Kemudian Mm-mm. tapi tetap harus di annualnya harus tetap diperiksa. Kemudian yang luar penting juga, kayak tadi hubungannya sama keturunan disinggung sama Mbak Eva tadi kan ya. Iya, Kalau iya keturunan dokter. itu bagusnya kalau orang punya genetik, artinya bukan itu nyalahkan yang bapak ibunya enggak, tapi satu hal yang patut dipegang bahwa saya punya risiko, berarti saya harus lebih aware. Itu yang penting. Ya, Jadi bisa awareness deteksi ya. lebih awal, itu yang penting. Umur berapa dok idealnya? Kalau misalnya kita di keluarga ada riwayat yang punya cancer, entah itu tiroid atau lainnya, itu umumnya saya bisa periksa TSH paling dini itu usia berapa dok kalau boleh tahu? Enggak ada ukuran pastinya. Bahkan kalau misalkan ada risiko tiroid kelainan apapun di orang tuanya, pas anaknya lahir itu dicek, Oh, baik. Nah, dilihat langsung hormonnya dicek cukup atau gitu biar tidak. tahu ya. Iya. Nanti Jadi Tapi karena biar kalau hormonnya, anaknya lahir, begitu anaknya lahir, dokter, misalnya pada pasien-pasien tiroid nih, kalau misalnya mereka hamil gitu dan ketika mereka melahirkan, itu langsung bisa kita minta cek gitu ke dokter anaknya, bahwa bisa. saya pernah sakit tiroid dengan background begini gitu, boleh bayi saya dicek gitu, bisa ya dok? Bisa. bisa Beberapa pasien saya ya dok. melakukan itu Oke, juga, baik. minta dokter anaknya untuk cek gitu. Oke, Tahu Oke. hormonnya. Jangan-jangan nanti hormonnya kurang, nanti ganggu pertumbuhan anaknya Oh gitu. iya benar oke. ya. Oke, Kak Talita, ini kan saya tadi kan dengar kalau kakak kan kadang-kadang ada keluhan tiba-tiba berat badan naik, tiba-tiba Ya. turun gitu ya. Sedangkan kan kegiatan Kak Talita ini pasti banyak banget ya sebagai seorang public figure dan traveling enthusiast ya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih? Kayaknya Mungkin ada lebih banyak di travelingnya kali ya. oh, milih travelingnya. Pantesan ya hidupnya bahagia gitu ya. Oke, mungkin Kak Talita ada tips khusus nih, gimana caranya sebagai seorang survivor thyroid cancer untuk tetap menjaga kesehatan, tapi kita tetap bisa aktif gitu Kak. Be happy. Be happy, oke. Bener nggak Gitu dokter? ya. Iya, Oke. semua kerjaan, semua Happy. kegiatan Simple. dinikmati, yang penting ya Jadi dinikmati. gini loh, kita kayaknya muluk-muluk banget kalau bilang hidup nggak ada masalah. Hidup pasti ada Betul. masalah. Besar kecilnya masalah kehidupan itu kan yang tahu cuma kita, ya Betul. kan? Betul. Dan yang menindaklanjuti di dalam kehidupan kita pun cuman kita gitu. Nah, jadi kalau semua masalah di dalam duniawi ini semua distresin ya udah timbullah segala macam jenis penyakit. Karena berawal dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini gitu kan. Semua jadi penyakit. Gitu. Jadi saya cuman bisa bilang ke teman-teman survivor cancer apapun itu, terutama tiroid pastinya karena saya survivor tiroid cancer, saya cuman bisa bilang bahwa be happy gitu loh. It is what it is. Jadi apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Tapi kita sebagai manusia apa yang bisa kita lakukan sebagai tindakan preventif, kita lakukan sebaik mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, secepat mungkin yang kita bisa lakukan buat diri kita yang terbaik. Jadi kalau terlalu banyak stressful gitu, saya gitu, I've been there gitu. Saya pernah ada di titik yang kayak oh my god, saya mati besok gitu. Saya udah pernah melewati titik itu karena ya minim edukasi gitu. Karena jujur aja backgroundnya bukan kedokteran, tidak ibaratnya kalau yang secara medis gitu kita kan tahu hanya yang umum aja gitu. Kita kan tidak mendalami per penyakit gitu. Jadi ketika thyroid cancer gitu yang di mata kita kan di pikiran kita itu hanya ini adalah penyakit yang mematikan gitu, yang ibaratnya kita udah kemana-mana nih, udah bercabang kemana-mana gitu, karena ya minimnya edukasi mengenai
thyroid cancer Oke, gitu. Tapi ketika saya baik. menjalani dan saya tahu bahwa oh ternyata tindakan preventifnya banyak kok gitu, dan ternyata tidak seburuk yang kita kira dan kita sangka kok gitu. Jadi benar banget, makanya saya setuju banget sama temanya tuh, anti panik ini tema yang bagus banget gitu, karena banyak orang yang ketika sudah didiagnose oh ya mendapati misalnya thyroid cancer atau apapun itu gitu, itu langsung hilang semangat hidupnya, Panik dokter. ya, Gitu. Ya. Kayak iya panik, hilang semangat hidup. Kayak saya sampai hari ini sudah jalan tahun keempat saya menjadi survivor cancer gitu. Sampai hari ini saya masih banyak dapetin DM mengenai thyroid gitu. Saya banyak sekali mendapati orang-orang juga yang putus harapan gitu. Jadi saya senang banget nih ada bincang-bincang kita seperti ini, setidaknya buat teman-teman di luar sana yang ngalamin hal sama seperti saya gitu, atau mulai yang masih struggle atau yang masih fighting nih sekarang gitu, setidaknya mereka bisa melihat bahwa banyak hal positif kok gitu yang bisa dilakukan untuk mensiasati si penyakit ini gitu. Oke, terima kasih banget. Jadi be happy ya, kesimpulan dari kakak tadi. Be happy in every Dokter, single things. Oke, dokter, kita jadi pengen tahu nih dok. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami kanker tiroid, dokter, untuk angka harapan hidupnya itu bagaimana ya dok? Mungkin ada gambaran gitu dok. Apakah dibandingkan dengan kanker-kanker jenis lain, dia itu paling bisa untuk diobati atau bagaimana gitu dokter? Kanker tiroid itu kan ada beberapa macam. Khusus yang well differentiated itu papilar sama folikuler itu tingkat kesembuhannya sangat bagus. Bahkan dikatakan kalau kanker lain itu ukuran keberhasilan kan 5 tahun gitu ya. Tiroid ini sudah ada penelitian sampai 20 tahun. Jadi survivalnya untuk papilar CA tiroid itu yang bisa bertahan sampai 20 tahun dan masih hidup di 20 tahun setelah menderita itu di angka 95% lebih. Folikuler sedikit di bawahnya 90%. Kemudian tapi kalau asal tidak terlambat gitu. Tidak terlambat ya, itu papiler dok. ya Gitu. yang sudah dibiarkan bertahun-tahun jadi berubah menjadi poorly differentiated atau anaplastik itu bisa menjadi kanker yang paling mematikan kalau diignore. Oke, Jadi baik. kuncinya itu tetap tadi itu harus dini, Deteksi pengobatannya dini ya dokter ya. dini, Betul. pengobatannya dini ya. Betul. Jadi deteksi dini agar kita bisa mengobati sedini mungkin, gitu ya dokter ya. Betul. Oke. Ya. Lalu idealnya dokter untuk kita melakukan pemeriksaan di area leher ya dokter. Idealnya itu berapa hari sekali atau berapa bulan sekali gitu dokter? Tiap hari ya enggak apa-apa. Tiap hari. Oke. Nah dokter, mumpung ini kan kita lagi live, semuanya bisa lihat dokter. Mungkin bisa diajarkan untuk RSS Family di sana, untuk masyarakat di sana gimana sih cara ceknya dokter? Saya juga jadi penasaran ini dokter. Ini ada cara khusus. Jadi, cara khusus. Saya contohin ya dokter, gimana dokter. Jadi biar teman-teman yang ada di sini tahu tindakan preventif yang paling sederhana. Banyak loh tindakan yang lain nih guys, netizen gitu kan, Instagram people banyak nih. Selain yang dokter bilang secara medisnya ya, yang harus cek lab, USG dan lain hal. Tapi setidaknya di rumah seperti ini. Gimana dok? Coba saya ikutin arahan dokter nih. Ayo dok, mungkin kita harus mulai kita lebih ahli daripada saya. Atau mulai dari sini gitu dokter. Kalau saya kan memang survivor. Tapi kan saya kan belajarnya juga dari dokter dong. Jadi kalau misalkan mau melihat itu di depan cermin ini pas kebetulan saya ngadap cermin. Oke, gitu, pas banget cermin ya. Anggap ini cermin gitu kan ya. Cermin guys. Jadi tengadah gitu, kemudian dilihat kan, dilihatnya kurang lebih di sini ya dok. Ya kurang lebih di situ, di leher bagian bawah di situ. Karena dilihat ada jagonnya di sini. Ini di sini area jagon. Jagon saya tidak besar. Tidak panjang. Jadi di bawahnya jagon pas tiroid itu agak turun kira-kira 2 cm dari jagon itu. Nah, di situ tiroid. Kemudian dipegang itu dengan tangan seperti ini bisa terasa kanan kirinya sama atau tidak. Kemudian di tiroid. Kemudian kita lihat saja, tidak usah dipegang, dilihat di kaca, nelan ludah. Ada enggak itu sesuatu yang naik turun pada saat kita menelan gitu. Diulangi beberapa kali ya, diulangi beberapa kali sampai yakin ya enggak usah sering-sering, nanti ludahnya habis. Mungkin 2 kali, 3 kali. Habis itu kalau ada sesuatu yang enggak sama, dikonfirmasi dipegang dengan tangan. Sederhana gini,
dipegang, nelan lagi. Nanti dengan nelan itu akan terasa ada benjolan yang berbeda kanan atau kiri itu kalau benjolannya satu sisi. Tapi kalau Oke. benjolannya itu satu sisi, dua sisi, maka mungkin akan sama atau benjolannya akan tidak sama. Itu dengan Oke. menelan ludah. Habis itu ya sudah gitu aja. Iya. Jadi Kalau kalau misalkan karena sering nelannya kemudian airnya habis, ludahnya habis, ya pakai air putih. Iya, iya. oke, jadi prinsipnya boleh setiap hari ya dokter ya. Dan Boleh. kalau ada sesuatu yang udah Ya. nggak beres sekecil apapun, sebaiknya langsung periksa gitu ya dokter ya. Betul. Oke. Karena baik. gini nih, aku mau nambahin ya, Mbak. Kadang orang suka nggak tahu, including me, termasuk saya pada saat itu. Karena kita tidak terbiasa kan dengan penyakit yang seperti ini gitu. Betul. Karena kita hari-hari umumnya kalau kena sakit kan, aduh sakit apa, pusing, demam, flu gitu yang standar, batuk, pilek gitu kan. Bukan penyakit, aduh hari-hari, aduh nggak enak nih kenapa, tiroid gitu kan, kayaknya nggak Iya, common betul. gitu kan. Betul. Jadi orang tuh nggak banyak yang paham gitu. Orang masih sedikit edukasinya gitu. Makanya saya senang sekali kalau ditanya seputar ini, setidaknya jadi orang paham dan tahu mengenai tiroid. Yang seperti tadi dokter bilang, kanker tiroid itu berbeda juga dengan hipotiroid dan hypertiroid, dan tiroid sendiri juga punya berbagai macam jenis penyakitnya yang memang berbeda-beda gitu ya gitu, dan resikonya juga berbeda-beda, pengobatan treatmentnya juga berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui ada yang berbeda di badan kita, nah ini nih konteksnya, sinyal di badan. Nah, yang tahu sinyal di badan gitu, dengan keseharian kita, mau kita banyak senggangnya, mau kita padatnya setengah mati gitu, yang tahu kekuatan tubuh kita ini kan sebenarnya hanya kita sendiri ya. Jadi kalau tubuh nih udah kasih sinyal capek banget, pusing banget, atau apa nih, nyeri banget gitu. Jadi sinyal-sinyal yang selalu kita entengkan pada kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu lebih baik, apalagi untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut atau yang sudah besar lah gitu, sudah dewasa ya gitu, untuk lebih concern gitu. Jangan terlalu menggampangkan dalam arti nggak apa-apa kok, ini cuman gitu. Ini kan yang hari-hari banget nih. Kebanyakan orang kan gitu kan, kayak aduh ini nggak enak, aduh lehernya kayaknya nggak enak nih, nggak apa-apalah, paling cuman gini. Nah gitu kan, itu banyak banget tuh yang kayak gitu. Nah kalau aku mungkin kasih tips gitu, kalau kita udah dapet sinyal-sinyal tertentu di badan kita, mungkin boleh kita lebih aware gitu, boleh kita lebih sedikit detail lah gitu, memeriksa dan menjaga badan kita ini gitu. Karena kan tubuh ini juga butuh dirawat loh gitu, bukan cuman kecantikan, gaya, fashion, bukan cuman yang begitu-begitu yang dirawat, tapi kesehatan tubuh tuh butuh dirawat loh gitu. Di dalam kita nih yang nggak kelihatan mata nih butuh dirawat nih gitu. Jadi kita harus perhatikan kesehatan kita, karena yang merasakan kita dan yang akan merasakan dampaknya juga kita. Jadi jangan lupa untuk deteksi sedini mungkin, lakukan seperti yang dokter Das ajarkan tadi, bisa setiap hari, kapanpun, dan saat menemukan adanya sesuatu yang tidak beres, jangan ragu, segera periksa ke dokter. Itu ya dokter ya, dan Kak Talitha ya. Oke, dan nggak terasa banget ternyata ini pertanyaan yang masuk banyak sekali dokter. Ini saya bacakan satu-satu ya dokter ya, dan Kak Talitha juga ya. Iya boleh dong. Yang sudah kita dengerin dari dokter dulu aja nggak apa-apa, biar semua teredukasi. Yang pertama adalah dari Ayu Ulandari ya dokter ya. Selamat siang dokter. Nah kemarin habis operasi tiroid kedua dokter, sudah dipastikan harus minum obat seumur hidup. Saya mau tanya, kalau hormon tiroid sudah tidak ada dan diganti dengan Euthyrox, itu apa bisa punya anak dokter? Nah kebetulan kan ini belum menikah, seperti itu, dan karena takut nih, misal kalau sudah minum ini, takutnya nanti kemungkinan punya anaknya itu kecil, dan juga kalau misal punya anak, apakah anaknya bisa sehat walafiat? Wallahu alam ya sebenarnya ya, apa anaknya bisa sehat walafiat, dan juga apakah setelah operasi ada pengaruh ke tulang dokter, dan boleh nggak atau direkomendasikan nggak minum susu kalsium gitu dokter? Ya, jadi kalau orang nggak punya hormon tiroid kemudian digantikan hormonnya, secara fungsi itu sama sebenarnya. Kemudian punya anak juga sama. Nah ini seandainya di sini gabung Astri, saya bilang tanya Astri gitu, karena pengalamannya Astri sendiri. Astri itu ketuanya Pilateska. Iya. Mbak Astri dulu juga sebelum menikah ya.
sebelum menikah. Jadi Hmm. jadi bisa. Kemudian memang kalau pada orang yang seatiroid kan memang pada beberapa tahun-tahun pertama itu dibikin sedikit hipertiroid, agak naik hormonnya itu untuk supresi supaya DSA-nya rendah. Meskipun nanti dalam perjalanannya juga harus mulai mengarah ke arah normal supaya hidupnya normal. Pada saat hipertiroid ini cenderung terjadi osteoporosis. Jadi memang dianjurkan untuk konsumsi kalsium. Oke, Dan Jadi memang baik dokter. dianjurkan Oke. ya dokter. Dan iya, untuk kalsiumnya itu sendiri dokter perlu dari suplementasi kah atau cukup dengan susu tinggi kalsium atau juga perlu dibarengkan dengan suplementasi vitamin D3 gitu dokter? pada prinsipnya kalau yang alami lebih bagus dari makanan, dari minuman itu cukup ya cukup. Tapi kalau misalkan kalau biasanya dengan bertambahnya usia itu kan yang bikin osteoporosis juga tidak hanya tiroid aja tapi yang lainnya, Oke. hormon-hormonnya lainnya. Mungkin kalau sudah usia di atas 40 tahun itu ya mulai minum tambahan kalsium meskipun itu enggak tiap hari lah. Enggak tiap hari. Oke, Ada baik. alarmnya tadi seperti tadi kita bilang kalau orang misalnya mulai kok kaki agak linu lah itu mulai Oke, baik. kemudian kalau misalkan pas bangun tidur mulai kok kakinya kejang itu tandanya kurang kalsium itu kayak tiba-tiba kok kejang itu sakit Kesemutan gitu ya dok ya? ya semutan Oke. gitu. Lalu untuk pemeriksaan kalsiumnya perlu dilakukan rutin nggak dokter? Jadi untuk yang sudah pernah dioperasi, terus kan juga ada resiko osteoporosis. Nah ini perlu periksa kadar kalsium dan D3 dalam darah, dalam tubuh itu secara rutin nggak dokter? Rutin tapi enggak harus sering. Kalau awal-awal mungkin ya habis operasi itu kan seperti tadi misalkan paratiroidnya terpengaruh itu biasanya kalsiumnya turun itu mungkin perlu dicek pasca operasi mungkin sampai 3 bulan tapi setelah itu ikut medical check up aja setahun sekali itu cukup Cukup setahun sekali ya dokter untuk ya. memastikan kadar kalsium di dalam darah ya dokter. Oke, terima kasih begitu ya Kakak Ayu yang bertanya tadi. Nah selanjutnya ini dokter dari Ani Raihani dokter. Penyintas kanker tiroid dan sudah operasi total tiroidektomi tahun 2020. Pasca operasi terapi sampai saat ini minum Eutirox juga dokter 2 kali sehari. Saat ini sering mengalami sesak nafas dokter, tremor dan mudah capek. Apakah itu efek dari operasi dan apakah perlu pemeriksaan lanjutan kalau ini berlanjut dokter? Jadi kayak sesak, tremor dan mudah capeknya ini masih berlanjut dokter. Tremor itu ya hipotiroid biasanya. betul jadi kalau misalkan ada tremor cepat capek sesak nafas kalau sesak nafas itu bisa banyak bisa karena pengaruh hipermetabolisme pada orang yang hipertiroid bisa tapi mesti dicek juga dengan habis operasi itu biasanya kan selalu diperiksa apakah ada penyebaran atau enggak meskipun jarang sih tiroid nyebar ke paru-paru itu jarang tapi perlu aware juga kalau sudah dipastikan bahwa hormonnya normal tapi kok masih ada sesaknya ya itu mesti ditutup paru-parunya tapi pada prinsipnya memang kalau pada kondisi hipertiroid itu biasanya awal-awal kan disuruh hipertiroid ya itu cepat capek badannya turun berat badannya kemudian cepat lapar Oke, jadi itu. kalau sesaknya ini masih berlanjut, sebaiknya berarti ini ke dokter dulu ya dokter ya, untuk dipastikan Ya, apakah perlu pemeriksaan paru-paru gitu ya dokter ya. betul. Oke, baik. Karena tidak bisa sebelum dicek dokter kan nggak bisa ya dokter untuk dipastikan harus periksa apa seperti itu. Baik, selanjutnya ya dokter ini karena banyak banget dokter pertanyaannya dokter. Untuk yang selanjutnya itu dari Semangat yang aware ternyata yang aware tuh banyak sekali loh dokter. Ini selanjutnya adalah dari Ibu Haikal. Ya, beliau ini adalah penderita seatiroid papilari metastase ke kelenjar getah bening dokter. Sudah operasi 3 kali dan juga 3 kali ablasi dokter dan sekarang sudah bersiap untuk operasi keempat dokter karena ada pembengkakan di kelenjar getah bening. Nah ini untuk menurut dokter bagaimana cara mencegah agar kankernya itu tidak terus bermetastase dengan pembengkakan yang sekarang lebih cepat gitu dokter. Itu adakah cara-cara khusus dokter? Kalau pencegahannya yang pertama dulu mestinya operasi pertama mestinya pada saat masih awal ya. Tapi kalau sudah beberapa kali kambuh itu yang jelas mesti kan untuk Maaf dokter, putus gimana dokter? sorry. Jadi kalau misalkan sering kambuh itu mesti harus dilihat dulu kan pengobatannya tertib atau tidak. Jadi kalau misalnya dianjurkan untuk minum pengganti hormon terus supaya DSA-nya rendah, kan fungsinya supresi itu ya.
itu sudah rajin atau enggak, sudah betul atau enggak. Kalau misalkan sudah betul, kemudian dilihat, kan memang kalau high risk, apalagi residiv kan harus ablasi. Dilihat hasil ablasinya itu apakah ada aptiknya, dan itu mesti didiskusikan juga selain kepada dokter radionuklirnya juga kepada dokter yang melakukan operasi supaya kan tahu detailnya. Oke, baik. Jadi pada prinsip Putus-putus ya. Pada iya, prinsipnya dokter. pengobatan yang ada dipatuhi, dan sekarang memang ada beberapa orang penderita kanker tiroid itu yang resisten terhadap ablasi. Jadi meskipun sudah diablasi, sisanya ada tumbuh karena resisten tidak bisa menyerap iodium radioaktif. Dan sekarang ada beberapa obat targeted terapi yang menjadi alternatifnya. Jadi begitu. Jadi ya, sebenarnya bagi yang sudah resisten dengan ablasi, sebenarnya sudah ada treatment terbaru gitu ya, dokter ya? Iya. Oke. Kan sudah masuk BPJS salah satu obatnya sih. Oh Lenfatinib iya. sudah masuk BPJS ya. Ya, yang dulu selalu saya olok-olok ini. Orang ini kalau nggak bisa indikasi lenfatinib ini harus bisa beli Kemri tiap tahun sekali, saya bilang gitu. Iya, sekarang masuk BPJS itu luar biasa. Syukurlah ya, dokter. Ya. Oke, ini adalah kabar gembira loh. Sudah di BPJS sudah bisa ya, dokter ya? Memang ada restriksinya sih, tapi untuk beberapa jenis obat ya, dok? Untuk yang satu macam masih lenfatinib itu yang targeted terapi. Tapi nggak apa-apa, satu macam aja udah sangat membantu itu. Ini kabar bagus. Oke, baik. Gitu ya, dokter. Untuk selanjutnya nih, dokter, ada pertanyaan lagi. Kalau yang hipertiroid itu apa harus dioperasi ya, dokter? Nggak harus. Prinsipnya nggak harus. Tapi yang penting harus pertama itu harus hormonnya diturunkan dulu supaya normal. Sambil dicari penyebabnya apa. Yang paling sering menyebabkan hipertiroid itu kan bisa diffuse, yang Graves' disease itu biasanya autoimun, atau multinodular goiter, atau tiroiditis yang masih awal. Itu tahap pertama. Itu sebenarnya yang nantinya akan dioperasi itu yang ada nodulnya, yang ada benjolannya, tapi yang diffuse itu enggak. Cuma ada beberapa indikasi Graves' disease atau Pasdorf orang bilang itu dioperasi. Kalau benjolannya besar, ada nodulnya yang ganas, atau ini sulit turun, itu ada indikasi untuk dioperasi. Atau ada penonjolan mata gitu ya. Jadi tidak semua. Tapi pada dasarnya non operatif baru ada indikasi tertentu untuk operasi gitu. Jadi pertama adalah jadi ada step-stepnya juga ya, dokter? Ya. Baik, dokter. Nah, ini saya kok agak penasaran ini. Kakak Katarina Kirana itu menanyakan, dokter, untuk hipertiroid sementara ini masih belum bisa berobat dikarenakan biaya dan tidak ada BPJS, dokter. Apa sih, dokter? Apakah ada yang bisa dilakukan sambil menunggu agar bisa berobat gitu, dokter? Kalau yang bisa dilakukan pada hipertiroid itu mengurangi konsumsi yodium. Ikan laut dihindari dulu sementara, pakai garam yang tidak beriodium. Tapi untuk keluarganya tetap harus beriodium. Kemudian tidak boleh terlalu capek, istirahat cukup. Tapi rasanya ini untuk yang hipertiroid ya, dokter? Hipertiroid ya? Iya, untuk yang hipertiroid supaya produksi hormonnya tidak tinggi. Sebenarnya untuk berobat itu, obat hipertiroid itu gampang dan tidak mahal kok sebenarnya itu. Baik. PTU itu murah. Dan misalkan belum bisa BPJS ya bisa beli sendiri paling enggak untuk sambil nunggu. Misalkan memang sekarang BPJS begitu bayar enggak langsung aktif. Kalau yang mandiri ya nunggu aktifnya. Ya dikorbankan dulu mungkin 1-2 bulan beli. Tapi enggak. Berarti itu harus ke dokter spesialis gitu ataukah bisa ke dokter umum aja gitu, dokter, untuk minta resep obat ini, atau bisa beli bebas gitu, dokter? Bisa sendiri. Oh, bisa beli kalau misalkan bebas ya, dokter, betul mentok enggak ada obatnya itu, telepon Astri itu bisa dapat itu. Telepon Tosca bisa dapat itu. Bisa hubungin ke Tosca atau Inspiration ya, mungkin biar bisa dapat jalan nih ya untuk kemana dapat obatnya gitu ya, dokter ya. Aku mau nitip nih, aku mau nitip boleh ya, Kak? Boleh. Jadi buat teman-teman di sini, mau yang di Jakarta, di Surabaya, atau dari Indonesia manapun yang sedang menonton kita nih, live kita, kalau mau tahu juga seputar tiroid gitu ya, kanker tiroid, penyakit-penyakit tiroid, hipertiroid, hipotiroid, dan jenis-jenis lainnya gitu ya, dari penyakit tiroid, boleh juga dilihat di Pita Tosca, teman-teman, gitu, karena di sana informasinya juga banyak. Kebetulan
kita sekarang bisa langsung ketemu sama dokter, sama onkologisnya langsung gitu ya. Kita bisa bertanya semua gundah gulana di dalam pikiran ini ke dokter gitu. Tapi kalau nanti mungkin ada yang nggak sengaja nggak nonton, atau misalnya nggak sengaja juga pengen tahu lebih lanjut tentang informasi mengenai seputar tiroid gitu, bisa langsung dicek ke Pita Tosca. Di sana Mbak Asri cukup menjelaskan banyak sekali poin-poin yang memang hari-hari banget yang sangat mengedukasi kita gitu. Aku mau titipin itu aja. Betul, termasuk kakak tadi ini ya yang masih kesulitan mendapatkan obat, itu mungkin bisa ya sekalian untuk DM ke Pita Tosca ya. Baik, ya. Dokter, selanjutnya ini dokter, ada lagi pertanyaan dari Sakunda Dewi, dok. Beliau ini adalah penyintas kanker payudara sebenarnya, dok. Mulai tahun 2015 dengan mastektomi payudara kanan, tapi 2019 tumbuh lagi dan pas mastektomi di payudara kiri, dok. Nah, mulai saat itu bahu kirinya itu bengkak dan tangan kirinya itu juga limfaedema ya, dokter, yang membengkak itu ya, dokter ya. Nah, pertanyaannya apakah bengkaknya ini termasuk awal dari gejala kanker tiroid gitu, dokter? Nah, biasanya pada orang-orang kanker payudara kalau agak lanjut kemudian dilakukan operasi itu kan memang saluran kelenjar getah beningnya yang di ketiak itu kan diambil sebagian biasanya, yang kalau mau disebutkan kalau mastektomi itu ya. Itu yang membuat aliran getah beningnya dan darahnya itu berkurang sehingga cenderung gampang bengkak, sehingga pada orang habis operasi kanker payudara itu kan lengan dari sisi yang dilakukan operasi itu tidak boleh terlalu berat bekerjanya. Jangan sampai luka karena gampang infeksi. Kalau infeksi biasanya pemicu yang membengkaknya hebat itu kalau infeksi. Biasanya merah, nyeri, bengkak mendadak, itu tanda-tanda infeksi, dan itu berakibat bengkak yang cepat. Jadi bukan karena kanker tiroid. Jadi bukan karena tiroidnya ya, dokter ya. Oke, jadi Cuma memang pada orang yang kanker payudara, risiko menderita kanker tiroidnya lebih tinggi daripada orang yang lain. Baik. Oh, jadi kalau pasien dengan kalau untuk orang dengan kanker payudara gitu ya, dokter, berarti resiko untuk kanker tiroidnya lebih tinggi gitu ya, dokter. Artinya harusnya sudah mulai periksa ya, dokter ya, untuk pasien-pasien dengan kanker payudara ini harusnya sudah juga memeriksakan kondisi tiroidnya gitu ya, dokter ya. Lebih aware. Oke, baik, karena resikonya meningkat seperti itu. Oke, dokter, selanjutnya dokter, ini ada lagi pertanyaan dari Lindsay Manalu. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan yang tadi, dokter, karena beliau ini juga kanker payudara, tapi 2023 kemarin Januari melakukan total tiroidektomi dengan hasil PA papillary thyroid carcinoma varian folikular ya, dokter. Terus Agustus yang lalu ternyata masih ada lesi hipokoik ukuran 1,2 dikali 0,9 dikali 1 cm di tiroid kirinya, dokter. Saat ini konsumsi Euthyrox. Nah, ini beliau ini panik, dokter. Kenapa kok masih ada lesi gitu, dokter? Kenapa kok muncul lagi? Kira-kira harus bagaimana? Mungkin lebih ke bagaimana biar tidak ada lesi lain lagi, dan juga untuk treatment di lesi yang barunya ini seperti apa, dokter? Kalau misalkan diambil satu sisi, sebelahnya tidak diambil, masih memang risiko untuk terjadinya di sebelahnya itu ada, yang tidak banyak mungkinnya. Yang multifokus kan ada sekitar 10%-an aja. Dan secara survivalnya sama. Yang penting dipantau hormonal, kemudian kalau di pemeriksaan klinis, kemudian USG itu kan ada kategori, ada tirat ya. Tirat 1 sampai 3 itu low suspicious malignan, itu bisa dimonitor. Kalau nanti membesar, kemudian berubah bentuknya, ya mau tidak mau harus diangkat satu sisinya juga dibersihkan lagi. Karena memang terapi primer untuk kanker tiroid ya operasi, itu khususnya yang papiller sama folikuler. Jadi yang penting follow up terus. Terus ya, dokter. Jadi tetap harus dalam pantauan begitu ya, dokter, untuk memastikan apakah nantinya ada lesi kembali. Terus dokter, ini ada beberapa pertanyaan terkait makanan ini, dokter. Ada nggak sih makanan khusus gitu, dokter, yang bisa dikonsumsi untuk pasien yang sudah mengalami CA tiroid? Ada nggak yang nggak boleh, benar-benar tidak boleh? Karena ada dengar katanya nggak boleh konsumsi singkong, ubi, kentang, wortel. Kok bisa ya? Terus juga disarankan mengurangi garam dan ikan laut, gitu, dokter. Ya, itu agak kontradiksi sebenarnya ya. Jadi itu banyak masalah makanan itu biasanya kalau kita baca Google itu nggak bisa makan itu ya. Betul. Jadi sebenarnya itu apa sih, dokter? Ini juga pertanyaan dari aku juga nih kayaknya nih, untuk para dokter-dokter. Jadi sebenarnya gimana, Kak? Yang boleh apa, yang nggak boleh apa? Yang
benar-benar harus kita jaga tuh sebenarnya apa sih dok gitu? Jadi Kalau kalau sudah dioperasi, hubungan bukannya nggak ini ya dokter ya? ya, jadi kalau hubungan sama tiroid itu kan makanan boleh tidak bolehnya itu seputar yodium sebenarnya itu ya. Kalau kondisi misalkan pada orang yang ada benjolannya atau risiko untuk menderita kanker tiroid atau ada tumor di tiroid bawah jinak itu kan jangan sampai yodiumnya kurang, kuncinya di situ. Jadi Betul. harus makanan ikan laut bagus, ikan laut. Kemudian mengurangi atau menghindari sayuran putih kayak kubis itu mengganggu penyerapan yodium. Makanya dulu disebut goitrogenik. Garamnya harus garam yodium. Kalau orang yang hipertiroid sebaliknya. Jadi banyak harus mengurangi ikan laut. Kemudian yodiumnya dikurangi. Kemudian kalau orang habis operasi total tiroidektomi, berarti kan yodiumnya sudah Sudah tidak mempengaruhi tiroid lagi. iya Itu sebenarnya tidak betul. ada pantangan makan. Cuma Sebenarnya dia memang harus mengurangi kayak ikan laut atau makanan lain yang kandungan yodiumnya tinggi itu menjelang ablasi saja. Oh, Setelah itu ya normal lagi sudah, oke. itu untuk Setelah itu persiapan supaya setelah itu normal yodium di badannya tidak lagi. terlalu tinggi, normal lagi. Kalau jadi kita Kalau diambil langsung gula, satu kalau sisi, gula gimana dokter? gula sebenarnya tidak ada pantangan asal nggak berlebihan. Jadi ya wajar aja asal nggak punya diabetes loh ya, nggak punya diabetes. betul. Ntar jadi sakit Jadi yang lain Ya, lagi deh nambah. kembali ke pola makan sehat ya dokter ya berarti ya dokter. Berarti kembali ya, ke pola makan sehat kalau sudah menjalani operasi ya dokter ya. Dan mm, sudah selesai ini ablasinya. mestinya jawab Oke. bukan saya ini mestinya Eva ini ahli Saya yang gizi jawab soalnya ini. ya. Iya, Ya. iya makanya aku bilang gimana Iya. nih dokter? Jadi Jadi harusnya makan sebenarnya apa nih dokter? sebenarnya kalau Kalau misal makan ya tidak ada pantangan khusus sebenarnya. Ya betul. kalau kayak Jadi Talita ini kan satu sisi diambil, asal hormonnya bisa dipertahankan Iya, tetap. iya. Kalau misalkan makannya ya wajar aja, Yang nggak ada yang normal aja tuh ah, di tahap standar aja tuh oke ya dokter. oke ya. ya, yang Oke. penting tidak berlebihan kalorinya sih kalau saya Mm. bilang ya dokter ya. Oh Jadi gitu untuk ya. memaintain asupan kalori yang penting yang pertama, terus yang kedua adalah pastikan makanannya beragam. Jadi kita biar asupan vitamin, mineralnya itu cukup. Gitu ya dokter Cukup. ya. Ya, Karena betul. kalau nggak beragam kan nanti ada defisit ya di mikro atau makronutrien tertentu. Jadi kalau saran saya sih tetap seimbang aja dengan porsi yang cukup sih. Kuncinya di situ. Jadi semuanya tidak berlebihan. Gitu ya, Semuanya dokter? cukup dengan porsi yang normal, tidak Betul, berlebihan, tidak makanan berlebihan. sehat, gitu ya. Mm. Oke. Terus dokter, untuk selanjutnya dokter, ada nggak sih dok pantangan pada aktivitas fisik tertentu untuk pasien yang sudah menjalani operasi kanker tiroid ini dokter? Nah, enggak ada sih sebenarnya. Jadi kalau aktivitas itu kan butuh energi, pembakaran dalam tubuh untuk menghasilkan energi itu memang dipengaruhi oleh kadar hormon tiroidnya kan ya. Kalau sudah di angka tiroidnya, kemudian orang ini dengan maintenance hormonnya, kalau sudah agak lama biasanya ada penyesuaian. Seperti saya katakan tadi bahwa awal-awal penyesuaian itu yang biasanya agak berat, Iya, turunnya itu. iya Kemudian betul. kalau sudah penyesuaian, orang dengan sedikit hipertiroid karena supresi hormonalnya untuk TSH-nya biar rendah itu nyaman-nyaman aja. Iya. Biasanya sebelum merubah dosis, kalau pengalaman saya itu saya mesti tanya dulu dengan dosis gini, saya lihat misalkan TSH-nya rendah, berarti kan sedikit hiper. Saya tanya, ini nyaman enggak dengan segini? Nyaman aja dok, ya sudah berarti tetap gitu. Jadi Untuk aktivitas balik tentunya lagi ke kondisi tubuh ah, orangnya tersebut Sesuaikan gitu ya 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 dokter ya. Ya, disesuaikan ada ya. ukurannya yang seperti yang dikatakan Talita tadi kan itu orang itu aktivitasnya tahu sendiri nih. Oh saya ini kecapean. Kayak saya juga kalau malam-malam praktek terlalu malam sudah visitor ini tak telepon kalau enggak emergensi saya minta izin untuk besok pagi aja gitu. Mesti ada Iya, batasnya gitu itu. iya betul. Kita Mm. harus punya boundary sama badan sendiri ya. Betul. Ya, Jadi betul. harus sayang nih sama diri sendiri ya untuk RSOS Family semuanya Mm. ya. Dokter, ini kita menyambung ke aktivitas fisik. Ini di sini ada yang menyampaikan bagaimana mengatasi kesemutan dokter karena kesulitan di sana harus bolak-balik ke UGD. Nah, ini mungkin kesemutannya hebat ya dokter. Karena di sini habis operasi tiroid 5 bulan yang lalu. Ada nggak sih dok treatment khusus gitu untuk kesemutan ini dok? Jadi yang menyebabkan kesemutan kan kalsiumnya kurang. Biasanya itu terjadi kalau misalkan ada cedera di kelenjar paratiroid. Paratiroid yang besar, yang ganas, lengket itu biasanya lebih berisiko untuk menderita itu. Kalau orang paratiroidnya misalkan ada yang rusak atau terangkat itu tentu kalsiumnya akan turun. Memang sebagian besar bisa boleh, sebagian besar, tapi sebagian kecil itu bisa permanen. Oh, Kalau misalkan sampai 3 atau 6 bulan itu dia tidak kembali,
dan PTH. Permanen. PTH itu hormon paratiroidnya itu terendah, berarti kemungkinan besar permanen kalau sudah lewat dari 3 atau 6 bulan. Dan Oke. kalau itu maintenance-nya dengan kalsium, Aduh. yang bisa dilakukan adalah kalsium Oke. suplemen. Bahkan ada yang konsumsi sampai beberapa tablet sehari gitu. Oh, Karena gitu. permanen itu tadi ya dokter ya. Berarti konsumsi kalsium suplemennya seumur hidup gitu ya Seumur dokter ya kalau hidup. yang sudah permanen. Iya. Oke, baik. Ada nggak dok cara mencegahnya biar dia nggak jadi permanen nih dok untuk kesemutannya nih dok? Iya. Rajin minum kalsium itu dengan dosis yang sesuai dengan dia butuhkan. Dan tidak perlu khawatir kemudian nanti ginjalnya rusak gitu, enggak. Karena dengan orang hipoparatiroidnya ya, kalsiumnya itu yang terserap ke dalam darah itu enggak banyak. Dengan besar, dengan minum banyak, tapi itu akan masuk di ini apa namanya, akan terbuang di usus yang dia bisa serap, dia serap banyak itu. Oke, baik. Jadi pastikan asupan kalsium hariannya cukup ya dokter untuk pasien-pasien yang sudah menjalani operasi kanker tiroid ini tadi ya dokter. Oke, kalsium baik. ya dokter ya? Kalsium, ya. Karena awalnya aku masih suka bolong-bolong lagi minum kalsium. Kalau kalsium kan memang enggak harus tiap hari, apa. Oke. Tapi jadi kalau bolong-bolong dikit nggak apa-apa ya dokter? Nggak apa-apa. Tapi minum kok kalsium. Yang penting itu tadi ya dokter, berarti untuk pengecekan kadar kalsium dalam darah yang bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali gitu ya dokter? Kalau pada yang kalsiumnya normal-normal ya, tapi kalau misalkan seperti ini kan balik-balik ke UGD itu berarti dia butuh injeksi, itu berarti butuh kalsiumnya banyak. Itu pasti lebih sering tuh periksa kalsiumnya. Berarti ceknya lebih sering tergantung pada kebutuhan. Baik. Tapi itu tadi mesti ada kayak bisa ngukur sendiri. Biasanya orang kalau sudah lama dengan kondisi hipokalsemi gitu sering bolak-balik UGD itu tidak harus tiap berapa 1 bulan 2 bulan itu cek kalsium, enggak. Dia tahu gimana caranya untuk mengatasi itu, misalkan harus minum, bahkan kombinasi kayak kalsium itu kan bisa diminum dengan obat mah gitu untuk meningkatkan penyerapan kalsiumnya gitu, itu tahu, pintar nanti biasanya sehari-hari. Karena sudah terbiasa gitu ya dokter ya. Jadi yang pasti nanti treatmentnya akan disesuaikan dengan kondisi setiap pasien ya dokter untuk berapa kalinya untuk konsumsinya. Baik, dokter ini kembali lagi kepada terkait kehamilan ya dokter. Untuk pasien CA tiroid saat dia didiagnosis CA tiroid pada saat hamil, itu tidak berbahaya kepada janin ya dokter? Enggak. Secara umum kanker tiroid pada saat hamil itu enggak masalah. Biasanya kanker tiroid yang khususnya papiler, kalau masih kecil, kehamilannya masih kurang dari 3 bulan, untuk treatment kan misalkan harus operasi gitu, itu bisa nunggu sampai triwulan kedua, di mana organogenesis, jadi pembentukan organ-organ bayinya itu sudah sempurna, sehingga nanti kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat dioperasi bukan karena penyakit tiroidnya menyebabkan anaknya misalkan cacat atau apa, enggak, tapi stres fisiknya pada saat dia menjalani operasi itu kan berubah, pas operasi kemudian pembiusan itu kan stres banget itu. Ada trauma itu yang dikhawatirkan sendiri ya dok? Iya. Baik. Itu tidak selalu terjadi, tapi jaga-jaga. Saya ada pasien saya yang pada saat datang itu hamil masa trimester pertama. Yang anjurkan operasinya itu omnya yang dokter kandungan, seorang guru besar. Dan tidak apa-apa, anaknya lahir sehat. Jadi semua itu tapi itu jaga-jaga. ya. Iya, itu orang suka banyak yang minim informasi gitu loh dokter. Jadi kayak ini kena sakit tiroid jenis ini, jenis itu, atau saya kena kanker tiroid gitu. Terus nggak hati-hati kalau hamil. Jadi itu jadi kayak dilema gitu loh. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak banyak yang nggak tahu kalau ternyata itu semua tuh it's fine gitu, it's okay gitu. Jadi kayak banyak yang ketakutan kan gitu. Udah kena kanker atau sakit ini tapi nggak boleh. No, it's not. Ini tuh okay, ini tuh nggak apa-apa gitu. Tapi ada tapinya. Ya ada beberapa poin-poin yang memang harus kita lakukan. Ibaratnya tuh ada effortnya deh gitu. Ada step-step yang harus kita lakukan di luar orang-orang yang biasa gitu. Banyak yang nggak ngerti dokter, banyak banget yang nanya sama saya juga di luaran gitu kalau ketemu, kalau kena kayak gitu tuh boleh nggak sih ini, nggak boleh ya ini gitu. Iya, boleh nggak sih hamil, boleh nggak, nanti anaknya kenapa ya gitu. Terus aku bilang kayak nggak apa-apa gitu, kalau emang punya penyakit ini nggak apa-apa, tapi ketika hamil ya harus
bener-bener concern gitu, dalam artian kayak harus ceknya mungkin ekstra, lebih detail gitu, kayak hal-hal Ya, seperti itu dokter. untuk ngecek Oke. hormonnya biasanya beberapa pasien saya yang masih muda belum nikah itu biasanya lapor dulu, dok saya mau nikah gitu, habis itu kontrol gitu, habis itu Iya. hamil lapor lagi, dok saya hamil. Oke. Biasanya Iya, saya enggak, teruskan Jadi untuk untuk sebenarnya ngecek nggak apa-apa kayak gitu hormon dokter. ya, ya Itu dokter kan ya? saya preventif ya. Oke. Ibaratnya jadi memang dokter mendampingi terus dari before and after kan gitu ya kan. jadi Oke. minta saran gimana dok, berarti oh nanti selama hamil ini cek hormonnya tiap bulan sekali saya gitu supaya stabil Iya, karena betul, Betul. betul. dia harus dipantau betul Betul. gitu, kayak gitu Jadi itu. yang penting selama dalam masa pemantauan, jadi it's okay ya dok, aman aja ya dokter ya. Nah, selanjutnya dokter, ini ada pasien umur 29 tahun, stadium 1, tiroidnya dokter. Itu apakah perlu diablasi? Nah, mungkin ablasi itu apakah ada kriteria khusus dok untuk pasien-pasien CA tiroid perlu ablasi atau tidak ablasi begitu dokter? Kanker tiroid itu stadium 1 itu untuk usia yang masih muda itu bukan ukuran dia perlu ablasi atau tidak. Karena kanker tiroid itu termasuk kanker yang sangat dipengaruhi oleh usia. Jadi kalau timbulnya pada usia muda itu prognosenya sangat bagus dibandingkan kalau usia tua. Batasnya itu 50 tahun, 55 tahun untuk sekarang. Oh, Jadi kalau jadi akan berbeda usia, ya, dok. ya, Kalau menerima CA-nya di bawah 55 tahun gitu sama di atas 55 tahun tuh berbeda ya. berbeda prognosenya. Maka di stadium, kalau orang umurnya di bawah 55 tahun itu cuma ada stadium 1 sama 2. 2 itu sudah ada penyebaran jauh. Oh Jadi baik. ada orang-orang yang masih muda yang stadium 1 itu tapi sebenarnya sudah menyebar getah bening, itu stadium 1 kalau masih Oh muda. begitu. Jadi yang untuk menentukan dia harus ablasi atau enggak itu ada kriteria low risk sama high risk-nya. Ada Hmm. kriteria. Kalau yang paling hati-hati itu mengikuti yang Amerika punya ATA itu ya. Jadi kalau usianya masih muda, di bawah 55 tahun, benjolannya tiroidnya itu kecil 1,5 cm atau kurang, kemudian belum ada penyebaran ke getah bening, belum ada penyebaran jauh, tidak ada masuk pembuluh darah, cuma satu benjolannya, tidak multiple, itu bisa tanpa ablasi. Tapi kalau Oke. misalkan itu ada faktor yang lain, misalnya benjolannya besar, kemudian ada penyebar getah bening, kemudian apa namanya multifokus, Hmm. itu harus ablasi meskipun stadium 1. Oh, jadi Oke. memang treatment kayak saya nggak diablasi juga dokter. Mm-mm. Saya 1,2 cm ya. Ya, kecil Saya itu nggak masih. diablasi juga karena yang kayak dokter bilang belum ada metastasis, terus Mm-mm. apa namanya ya, dia pembengkakannya di sebelah Satu aja gitu, belum sisi, ya. jadi kayak begitu saya tanya, saya banyak nih yang nanya, Kak Talita diablasi nggak, Mm-mm. kok abis ini bisa begini kok gini? Enggak, saya enggak Mm. gitu, karena ternyata alhamdulillahnya ya hanya si satu bagian itu aja gitu yang kena. Kalaupun ternyata yang seperti dokter bilang ya, berarti saya mungkin juga harus ikut juga tuh diablasi dan sebagainya macamnya. Mm-mm. Maksudnya rangkaian treatmentnya ya gitu. Dan Ya, ya sudah pasti ketika kalau mengalami hal tersebut, sudah pasti apa yang dokter katakan pasti saya lakukan sih. Oke. Baik. Jadi sebenarnya untuk menentukan ablasi itu banyak hal yang akan dokter pertimbangkan gitu ya dokter ya. Jadi ya, dipastikan aja untuk mengikuti yang disarankan oleh dokternya gitu ya dokter. Dan ini ada tadi ada pertanyaan indikasinya. berdasarkan indikasinya. Baik, ini ada pertanyaannya sama dengan yang tadi sudah kita bahas dokter, untuk pasien dengan CA tiroid, anaknya sudah usia 12 tahun, untuk pengecekan anak saya bagaimana? Tadi ya dokter ya, bisa dengan lab TSH itu tadi ya dokter? Kalau yang paling sederhana, anak usia segitu sudah bisa kok di periksa klinis bisa, di USG bisa, USG pasti leher bisa. bisa ya? Iya, sudah bisa. Mulai anak kecil. Saya ada punya Oke. pasien paling kecil, pasien saya itu umur 10 tahun. Oke, jadi bisa USG dulu ya dokter, diawali dengan USG Ya, dulu ya dok. USG. Oke, jadi buat Anak-anak buat kadang-kadang kalau diambil darahnya sakit, Pak. Saat sakit disuntik itu takut nangis takut gitu ya. dulu ya. Kalau Iya. USG enggak. Nggak Kalau usah USG, anak-anak dokter, kita yang tua-tua juga masih takut kalau ya, masih merem kalau USG gitu. kalau USG kan kayak dielus-elus gitu ya dok. Mm-mm. Oke, jadi prinsipnya adalah bisa ya untuk yang memiliki putra putri, untuk para survivor itu sudah mulai bisa memeriksakan putra putrinya juga dengan diawali dengan USG gitu ya dokter ya. Oke, kalau untuk makanan dan lain-lain kita sudah bahas tadi, ini beberapa ada mempertanyakan terkait makanan dokter. Dokter, nah untuk mungkin dari dokter Dwi Hari, adakah pesan
pesan khusus dokter, nah untuk masyarakat Indonesia lebih utamanya terkait deteksi dini kanker tiroid ini sendiri dokter? Ya, jadi pada prinsipnya tidak semua benjolan tiroid itu harus dioperasi. Itu dulu biasanya orang kan takut operasi itu ya. Tidak, sebagian besar malah tidak perlu dioperasi. Kalau Cina, kalau kelainannya ternyata bukan cancer, itu tidak perlu dioperasi. Kemudian kalau kanker tiroid sendiri itu termasuk salah satu kanker yang kesembuhannya tinggi. Tapi tetap harus ingat bahwa tidak ada kanker yang baik. Tetap tiroid itu tetap harus aware. Jadi bisa sembuh asal ditemukan dalam stadium yang masih dini, masih awal, dan segera mendapat penanganan yang sesuai, yang betul. Sehingga jangan takut ke dokter, jangan takut untuk memeriksakan supaya tahu kalau itu memang sesuatu yang harus di treatment lebih awal itu supaya tidak terlambat. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih pesannya dokter. Jadi buat semuanya jangan lupa untuk melakukan deteksi dini ya. Dan untuk Kakak Talita sendiri sebagai seorang survivor kanker tiroid nih mungkin ada campaign atau kampanye yang akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada survivor kanker tiroid lebih utamanya. Kalau buat secara keseluruhan gitu mungkin ya itu sama sih seperti yang dokter bilang, awareness gitu, karena itu penting ya, itu sangat penting. Jadi kalau aku nggak pakai itu menjadi slogannya seorang survivor kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi awareness itu nomor satu. Kalau saya spesifik seorang saya gitu ya, apa nih pesannya? Just be happy, itu jawaban saya. Oke, baik. Karena be happy itu dalam semuanya yang kayak saya tadi bilang ya gitu. Karena kayaknya kalau kita ngomongin soal penyakit seperti CA, tiroid gitu, nggak mau bikin orang jadi takut gitu loh. Jadi kayaknya memang kita harus mengedukasi teman-teman, paling enggak lingkar satu kita gini, bahwa anti panik untuk ngalamin hal-hal seperti ini. Karena ketika kita panik kita nggak bisa melakukan next step-nya gitu. Jadi kalau aku cuman be happy ya, awareness, periksa gitu sih. Jadi kayak ada sinyal buruk di badan apapun itu periksa. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Dwi Hari dan Kakak Talita Latif atas sama-sama Dokter Eva, pengetahuannya yang saya rasa ini pasti bakal sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia lebih utamanya. Dan kita bersama-sama akan mengajak semuanya yang mungkin selama ini masih belum meningkatkan untuk deteksi dini kanker tiroidnya. Mulai sekarang kita sudah harus menyebarkan kepada masyarakat luas, kepada saudara-saudara dan lingkungan sekitar kita terkait deteksi dini kanker tiroid. Betul. Jangan lupa untuk periksa leher Anda ya, sedini mungkin lebih baik karena agar kita bisa memberikan pengobatan sedini mungkin, seperti itu ya. Terus juga Rumah Sakit Onkologi Surabaya juga mengucapkan terima kasih kepada Pita Tosca dan juga untuk Inspiration yang sudah bekerja sama kita mengadakan edukasi di siang hari ini, dan bersama-sama kita juga mengajak masyarakat luas di sana untuk lebih memahami kesadaran terhadap kesehatan tiroid kita. Ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Oke, tapi kalau sudah ada, ya langsung kita obati, begitu ya. Oke, kalau begitu. Pokoknya mencegah, mengobati. Oke, dan intinya adalah anti panik, jangan lupa tetap happy semuanya. Sampai jumpa lagi dengan talk show Rumah Sakit Onkologi Surabaya yang lainnya ya, yang kita pastinya juga akan memberikan edukasi-edukasi terkait masalah kesehatan khususnya di kanker. Oke, kalau begitu terima kasih buat RSS Family semua yang sudah hadir di siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Dokter Dwi Hari, terima kasih Kakak Talita. Terima kasih Dokter Eva. Thank you Dokter Dwi Hari. Thank you Pita Tosca Inspiration, Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Terima kasih ya. Oke. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa di Rumah Sakit Onkologi Surabaya juga bisa untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk pemeriksaan tiroid seperti itu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat akhir pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.